Sehat-sehat. Oke, Om, kita ngobrol-ngobrol lagi nih soal apa tuh namanya keberlimpahan, soal finansial gitu. Karena kalau kita jujur memang itu menjadi masalah paling besar yang dialami oleh sebagian teman-teman kita gitu. Karena kita ngomongin soal uang ya, soal finansial ya, terkadang kan ada ketakutan ya. Gimana ya kalau kita gitu terus itu seolah-olah kita ini diperbudak oleh uang gitu. Pertanyaan mendasarnya adalah caranya gimana supaya manusia kita ini tidak diperbudak oleh uang menurut Om Bimo? Caranya jangan uang tujuan utama. Kalau uang tujuan utama, ya akhirnya diperbudak. Makanya coba deh amati. Saya kemarin juga lihat Dr. Richard Lee yang live di TikTok yang ketika dia mencapai 40M. Itu bagus kalimatnya. Ini bukan soal angka uangnya. Ini sebuah pencapaian. Coba aja misalkan tanya kayak tokoh-tokoh dunia yang hebat. Dia sudah bukan uang lagi yang dikejar. Pencapaian sebuah goals, self reward, kemudian achieve sebuah goals itu menjadi kebahagiaan, kepuasan karena orang-orang yang sudah level itu ketika dia tidak ada goals hidup tuh kayak hampa, Mas. Karena apa? Duitnya itu ibaratnya 7 turunan udah nggak habis gitu loh. Kayak Cristiano Ronaldo coba main bola demi uang. Nggak akan bagus, Mas, gitu. Tapi dia punya goals, apakah itu pialanya, apakah itu skor goalsnya, mencetak golnya, gitu. Jadi ketika orang tujuan utamanya untuk uang, ya dia otomatis diperbudak, gitu. Kalau tujuannya itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, uang itu efek samping, mengikuti. Kalau di kelas happy hoki nih kan ya, yang pertama yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa bahagia dulu gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa bahagia sementara kita itu memiliki kesulitan dalam hal finansial. Nah, mulai bahagianya dari mana? Ya, jadi memang betul sekali, Mas, banyak di luar sana itu punya mindset harusnya tuh banyak uang dulu baru bahagia. Itu padahal punya uang pun belum tentu pada akhirnya bahagia. Itu karena banyak orang yang punya uang juga akhirnya untuk melukai yang lain, untuk pamer, untuk balas dendam di masa lalu, nggak pernah keturutan gitu. Jadi memang mindset yang benar itu bahagia dulu. Nah, bahagia itu ada 2 level, Mas. Yang pertama adalah bahagia yang terendah, itu bahagia karena hal di luar diri. Saya bahagia jika saya punya ini, saya bahagia jika saya dapat ini, saya bahagia jika saya kaya, saya bahagia jika bisa beli ini itu. Nah, itu level bahagia yang terendah yang dikenali banyak orang di luar sana. Nah, level bahagia yang paling dalam itu tidak peduli kondisi di luar diri, saya putuskan untuk bahagia. Nah, cara bahagianya bagaimana? Sederhana, simple. Yaitu apa? Bersyukur. Itu. Jadi di dalam kelas itu, jadi dalam happy hoki itu kita belajar tentang apa namanya mindset bahagia. Gitu. Jadi nggak harus yang dari luar diri, tetapi dari dalam. Bersyukur masih bisa bernafas, bersyukur diberi kesehatan, kemudian menciptakan ketenangan yang dari dalam, tidak terpengaruh oleh hal di luar diri, karena banyak sekali hal-hal dari luar diri itu yang mencuri kebahagiaan. Itu contohnya persaingan dengan tetangga lah yang kita lihat pada umumnya. Tetangga sudah beli apa, kita belum beli apa, akhirnya apa? Menjadi nggak bahagia. Padahal kita bisa memutuskan tanpa terpengaruh hal di luar diri tadi, tetap bahagia ketika fokus ke dalam diri, fokus kepada keluarga. Karena kebahagiaan ini yang akhirnya nanti menarik kebahagiaan yang lainnya. Karena ada kebenaran berkata, barang siapa mensyukuri nikmatnya, itu kan ditambahkan. Nah, ketika mindset bahagia ini konsisten, berkelanjutan, maka ini bisa menarik bahagia-bahagia yang lainnya, termasuk rezeki. Tapi kalau nggak bahagia, itu untuk sukses, untuk kaya, itu memang butuh effort yang luar biasa. Bisa sih, tapi untuk dapat keajaiban, keberuntungan, itu hanya datang pada orang-orang yang happy. Makanya makin happy, makin hoki. Happy, tenang, damai. Hingga kita ngomong apa, oh nanti mesti gini, mesti terjadi. Itu biar punya power itu gimana caranya, Om? Ya, biar punya power itu yang pasti di dalam bersih dulu, Mas. Gitu. Karena apa yang keluar itu kan dari dalam. Orang yang mengeluarkan kata-kata luka berarti kan di dalam ada luka. Kalau saya nggak punya apel, saya nggak bisa memberikan apel. Gitu.
Kalau saya nggak punya cinta, saya nggak akan bisa memberikan cinta. Saya nggak mencintai diri saya akan kesulitan mencintai orang lain. Gitu. Nah sama, kata-kata yang bermakna, berpower di dalam diri bagaimana? Apakah benar-benar sudah memaknai hidup? Apakah hidupnya sudah benar-benar sesuai dengan kehendaknya? Kemudian higher self-nya, sejatining dirinya apakah sudah kuat gitu. Nah, ciri-ciri orang yang sejatining diri itu kan, yang kuat itu kan apa? Sabdo dadi. Jadi ngucap itu benar-benar sudah seperti sebuah sabda gitu. Jadi apa yang keluar itu tergantung yang dari dalam. Kalau dari dalamnya beres, benar, hatinya bersih, yang keluar itu bahkan orang-orang di level itu mengeluarkan kata-kata pun sudah hati-hati. Nggak sembarangan mengucap. Nah, kalau tadi berbicara soal bersyukur ya, berserah begitu ya. Nah, kalau kita komparasikan antara yakin di dalam doa dan berserah di dalam doa, itu menurut Om Bimo powernya gede yang mana? Sebenarnya dua-dua itu beriringan, Mas. Yakin dan berserah. Berserah itu karena adanya yakin. Jadi kalau nggak yakin nggak akan berserah. Contoh misalkan saya sama Mas Hendra nih, saya minta Mas Hendra ngantar saya ke suatu tempat. Kalau saya nggak yakin, wah sepanjang jalan saya deg-degan, Mas. Nanti dibelokin enggak ya, nanti nyampe enggak ya, jangan-jangan diputer-puter dulu nih gitu. Tapi kalau saya sudah yakin Mas Hendra akan ngantar sampai tujuan dengan selamat dan pasti bagus, perfect, maka apa? Saya akan berserah. Wes lah pasti nyampe Mas Hendra ini kok gitu. Jadi yakin berserah ini dua pilar yang tidak bisa dipisah. Berserah itu karena yakin dulu. Setelah yakin, otomatis ya berserahnya lebih mudah. Justru yang tidak berserah itu karena meragukan. Meragukan Sang Maha, dikabulkan enggak ya? Apa bisa ya gitu. Skill dalam kehidupan bertumbuh adalah hadir sebagai pengamat. Kan banyak orang tuh yang hidup tuh hadir sebagai korban. Saya begini karena begini, jadi terombang-ambing atas hal di luar diri. Yang kedua sebagai pelaku. Kalau orang dia terjebak sebagai pelaku, dia akan emosional banget di situ. Ibaratnya gini, orang marah kalau nggak sadar sedang marah, dia akan nggak baik marahnya gitu. Nah, kalau hadir sebagai pengamat, sebentar, aku kok marah ya gitu. Nah, pengamat ini fungsinya apa? Mengamati pola tadi. Oh, ketika saya tidak terlalu mikir tentang uang, kalau pola saya pribadi, itu yang datang malah banyak. Ketika saya agak ngoyo, itu yang datang malah sedikit. Ketika saya mengabaikan sedekah, itu ada aja yang keluar. Entah itu ada yang rusak, ya, entah itu ada apa itu, tapi nggak sampai sih apes yang itu nggak pernah. Karena ya kadang sedekahnya itu sudah ada, tapi kadang harusnya meningkat atau sampai kadang kelupaan karena kesibukan gitu ya. Itu pola-pola yang terjadi di saya. Jadi ketika saya ngoyo banget untuk ngejar sebuah angka, di situ dapatnya malah sedikit.